Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri Ramadan wa hadana bi hidayatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karunia yang sangat luar biasa. Kita semua masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan imanan, wahtisaban. Bisa menjalankan siam dan qiyam di bulan Ramadan hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dalam mengerjakan ibadah puasa ini harus didasari dengan rasa iman dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa kita ini yang tahu hanyalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain hanya tahu kalau kita puasa itu jika kita sedang bersama mereka. Kita dianggap berpuasa karena tidak makan dan tidak minum ketika bersama mereka. Namun setelah itu ketika kita sudah berpisah, mereka tidak tahu apakah kita betul-betul puasa atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadah puasa. Lalu bagaimanakah sebenarnya puasa itu harus kita kerjakan? Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa puasa yang kita kerjakan harus membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hal ini kita bisa mengambil iktibar dengan diciptakannya dua makhluk yang hampir sama, namun memiliki sedikit perbedaan. Dua makhluk itu adalah binatang melata, namun ada perbedaan di dalam kata. Yang satu diakhiri dengan T, yang satu diakhiri dengan huruf R. Apa itu? Ulat dan ular. Dalam hal ini banyak orang yang merasa jijik dan takut ketika melihat ulat dan ular. Namun sebenarnya di balik itu semua ada pelajaran yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui kedua makhluk ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama adalah ulat. Binatang yang satu ini awalnya adalah binatang yang sangat menjijikkan. Bahkan
kita bisa dibuat gatal olehnya. Namun di balik itu semua, setelah ulat mengalami proses metamorfosis, melakukan puasa, menyendiri, bertapa, menjadi kepompong. Setelah melakukan puasa beberapa waktu, berminggu-minggu bahkan 1 bulan, akhirnya kepompong itu bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, berwarna-warni, dan menawan. Ternyata proses metamorfosis melalui puasa bisa mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah dan bermanfaat bagi yang lainnya. Beruntung sekali manusia yang berpuasa seperti puasanya ulat ini. Puasa Ramadan sebulan penuh bisa menjadikan media untuk memperbaiki diri, mengubah karakter dari yang awalnya belum baik menjadi karakter, menjadi perilaku yang lebih baik dengan melalui tadarus, qiyamul lail, zikir, iktikaf, sedekah, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Binatang yang kedua adalah ular. Dalam siklusnya, ular ini juga berpuasa. Dalam beberapa waktu, setelah lulus dalam puasanya, kulitnya akan berganti dengan kulit yang baru. Namun setelah ganti dengan kulit yang baru, ular tetap menjadi ular. Tidak berubah bentuk, juga perangainya. Mulut ular tetap berbisa. Ular tetap mencari mangsa untuk dijadikan korbannya. Perubahan siklus yang dialami oleh ular ternyata tidak mampu mengubah jati diri ular, baik bentuk ataupun sifatnya. Perilaku ular ini ternyata juga bisa meniru pada manusia di dalam melakukan ibadah puasa ini. Orang yang berpuasa seperti tipe ular ini, dia tidak akan bisa mengubah karakternya meskipun dia berpuasa selama 1 bulan penuh. Perangainya akan tetap seperti sebelum puasa. Puasa tidak bisa dijadikan sebagai media untuk memperbaiki dirinya dari karakter yang sebelumnya belum baik menjadi karakter yang lebih baik. Puasa hanya jadi rutinitas, hanya jadi tradisi belaka. Sehingga bagi orang yang puasa seperti puasanya ular ini tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Besok di hari raya, orang yang berpuasa tipe ular ini akan berganti baju. Pakaiannya baru, kendaraannya baru, tampilan rumahnya berganti. Tapi batin atau rohaninya tidak berubah, tetap seperti sebelum puasa. Ibaratnya perangkat elektronik, casingnya saja yang berubah, tetapi perangkat lunak yang ada di dalamnya tetap
memakai perangkat yang lama. Inilah puasa yang meniru dengan puasanya ular. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak bisa memperoleh hasil dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nabi juga mengatakan ada 5 perkara yang bisa menghalangi orang yang berpuasa mendapatkan hasil yang sempurna. Apa itu 5? Yang pertama adalah al-kadzibu, berkata bohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, namimah. Namimah itu adalah adu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, membuat sumpah yang palsu. Yang kelima adalah an-nadhru bisyahwat, memandang disertai dengan syahwat. Nah, sekarang kita kira-kira termasuk tipe puasa yang mana? Apakah kita tipe puasanya ulat? Setelah mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, kita bisa merubah karakter yang awalnya belum baik menjadi karakter atau perilaku yang lebih baik. Ataukah kita meniru tipe puasanya ular? Antara sebelum puasa dan sesudah puasa tidak ada bedanya. Bulan Ramadan tidak bisa menempa dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah pilih yang tipe ulat atau pilih tipe puasanya ular. Namun sebenarnya kita patut malu. Hewan saja bisa berubah dengan mengalami metamorfosis dengan berpuasa, seperti yang sudah dicontohkan oleh ulat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.